warahmatullahi wabarakatuh. Sini kamu, sini gitu. Tuh, pakai naik itu mau dikasih. Cek. Tuh, kan? Naik. Udah kasih nomor. Tuh, ambil lu. Ya, naik loncat. Kalau bocah pemberian, bocah. Boceng dulu. Ibu-ibu biar rapi kerudungnya ya. Ini yang masuk TikTok soalnya. Biar panjang. Waalaikumsalamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10.000. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Segenap jamaah yang hadir bil khusus Habib Ja'far Al-Hadi, beliau sudah balik kanan duluan. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat. Ustadz Ismatullah ada, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat. Ustadz Beni ada, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Habib Syekh Al-Atos ada ya. Habib Adam bin Yahya, Bapak RW Ramdhani ada. Ustadz Iman ada. Ustadz Rajab, Ketua Dekem. Nah, mudah-mudahan habaib dan asatid yang hadir semoga dipanjangin semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jamaah yang hadir yang sama-sama dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sehat semua, Bu? Kantong sehat? Sebelum ceramah dimulai, yang punya air dibuka. Kita bikin air ruqyah. Takut suaminya kesambet. Takut rumahnya ada uka-uka. Takut anaknya susah diatur. Takut suaminya pelit, nanti tinggal di banjur insya Allah. Sudah dibuka airnya? Sudah dibuka? Sudah dibuka? Dicolok Bu, colok aja. Udah? Gak apa-apa, tinggal separuh minta ke tetangga. Monggo kita syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istighfar ketiga kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
Sholawat 3 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi. Yasin 11 kali. Ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sholawat askil sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghilil bil zalimin. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ashghilil bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa alihi wa sahbihi
أجمعين وعلى آله وصحبه. Ditiup airnya Bu, tiup 3 kali. Udah. Minum. Bismillah dulu 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Udah belum? Sisanya bawa pulang. Kalau ada mobil tetangga banjur, rumah tetangga belum lunas banjur, insya Allah itu jadi milik tetangga. Ada 5 amalan hidup berkah banyak duit. Pengen hidup berkah, pengen banyak duit, pengen Bu, pengen banyak duit? Benar? Yang banyak duit, pengen banyak duit ngacung? Sama. Berapa resepnya? 5. Pertama, bakti sama orang tua, rajin silaturahim, sholat berjamaah, banyak berdoa, banyak sedekah. Diulangi ya. Bapak-bapak diem baik. Udah pada ngantuk nih. Pak, masih hidup? Ada berapa resep banyak duit hidup berkah, Lim? Sholat berjamaah, rajin silaturahim. Salah. Bakti sama orang tua, rajin silaturahim, sholat berjamaah, banyak berdoa, rajin sedekah. Ibu apal, yang apal ngacung ke sini 50.000. Pertama kali ngacung 50.000. Mana nih? 50.000. Nanti kembalian maksudnya. Ayo berdiri aja. Bisa 1 10.000, bisa 2 20.000. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau? 5. Loh, ibu di paling belakang berkacamata. Silakan berdiri. Kalau bisa speakernya yang digital nggak ada ya, Mas ya? Ada? Nggak ada, Bu. Iya, ke depan aja nggak apa-apa. Di sini dulu nih. Nggak ada wirelessnya katanya. Ibu ke sini. Kejauhan nggak kedenger. Ayo, sambil jalan sambil ngapalin, Bu. Siapa tahu bisa semua dapat 50.000, insya lumayan buat umroh jauh amat ke sono ya. Keburu kelar ceramahnya ini mah. Jam 22.55. Ada waktu 5 menit lagi. Sampai jam berapa nih? 1 jam biasanya ya ceramah ya. Silakan sampai subuh. Oh, yang boleh rumah. 5 resep hidup berkah. Oh belum. Cek 1 dulu. Oke. 5 resep hidup berkah banyak duit. Pertama, berbakti kepada orang tua. betul? 2, Rajin silaturahmi. boleh ya. 3, Sholat berjamaah. oke. 4, Rajin bersedekah. oh iya nggak apa-apa lah yang murah. 5, Kerja. 40.000. Kembali 60.000. Kembalian Pak. Nggak ada kembalian. Kembali 10.000. Oh ya udah habis. Oke. Alhamdulillah. 1 lagi, banyak berdoa. Terus punya. Mudah-mudahan bisa umroh. Amin ya robbal. Ada berapa resepnya, Bu? Bakti sama orang tua, rajin silaturahim, rajin berjamaah, banyak berdoa, banyak sedekah. Kita mulai dari nomor 1, bakti sama orang tua. Yang mempunyai 15 bersaudara.
15 bersaudara. Hah? 11. Ibu 11 bersaudara. Oke, dapat 10.000. Kesini Bu. Tadi speaker mana? Orang yang paling bakti sama orang tua pasti paling sugih, paling berkah. Bisa ditemukan di berbagai macam alam nyata dan alam jahil. Ibu 11 bersaudara, betul? Betul? Ibu nomor berapa? Nomor 6. Dari 11 bersaudara yang paling sugih, paling kaya nomor berapa? Jangan bilang nomor 6. Nomor 5. Nomor 5. Ada nggak di sini? Di sono, di kampung, di Bogor. Punya mobil kan? Punya kebun kan? Punya istri kan? Saya tahu resepnya, pasti beliau paling loman sama emaknya, betul? Mungkin ibu agak pelit saya. Betul Bu? Jarang ngasih duit ya Bu ya? Itu dia. Jadi ngitung-ngitungan sama bapak. Jadi akhirnya ya pas-pasan begitu. Mudah-mudahan. Tapi yakin kan? Yang nomor 5 ini pemurah, betul? Ya, betul. Tuh betul. Bisa diuji di mana saja. Tukang son, kalau hasil bayaran son di ke emak bapaknya, langsung jadi bos son nanti. Cuman kan dia takut sama istrinya. Belum. Tapi kan jarang dikasih sama emak ya. Tiap hari telepon doang, kagak ngasih duit kagak. Insya Allah, ya sudah ibu dapat 10.000. Ini untuk ngebuktiin saja bahwa yang paling bakti sama orang tua pasti paling sugih, paling berkah, paling panjang umur. Alhamdulillah. Tingkatkan bakti sama orang tua ya Bu ya. Insya Allah. Nggak ada kan, ada ustadz, kasihin ke ustadz nanti. Niat untuk bapak emak, betul? Wong ibu saya aja udah nggak ada, bapak nggak ada, mertua nggak ada, dua-duanya. Tapi saya sedekah tetap jalan. Setiap hari Jumat kan suka khotib tuh. Di amplop nggak kalau khotib? Di amplop. Saya kalau khotib di sana 1,5 juta. Kalau di sini 500 ya. Di sana 5,5 juta ya. Enggak, di sini kecil. Sini mah. Ya. Kalau khotib pertama saya di BCM 1,5 juta buat ibu saya yang meninggal. Khotib kedua di Geraha Ciantra 1,5 juta buat bapak saya. Khotib ketiga untuk ibu mertua. Khotib keempat sebulan full kan? Dihitung setahun kurang lebih 25 juta. Insya Allah pas haul Syekh Abdul Qadir akan dibuka beli sapi, insya niat untuk orang tua mertua. Masya Allah rezeki udah ketulungan, amplop banyak banget di rumah, amplop di rumah banyak, Masya Allah. Besok hari Sabtu subuh udah ada lagi, subuh ada, jam 9 ada, jam 10 ada, kemudian asar ada, maghrib, isya kali 6 panggung, satu panggung 3 juta aja, berapa itu? Masya Allah, alhamdulillah. Pengen rezeki berkah, rezeki banyak pengen? Plototi ibu bapakmu, perhatikan ibu bapakmu. Orang yang paling memperhatikan ibu bapaknya paling sugih insya Allah. Ada orang di daerah Padopa itu Pila 2. Dia termasuk orang kaya, mobilnya banyak. Pak Haji berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara Kiai. Pak Haji nomor berapa? Nomor 3. Dari 3 bersaudara siapa yang paling kaya? Nomor 2 Kiai. Loh, Pak Haji udah kaya, ternyata kakaknya lebih kaya Pak Kiai. Kok bisa? Karena kakak saya itu suka ngasih ke emak saya kartu kredit. Kartu kredit tahu? Tahu? Mak, nih kartu ATM pegang, belanja sepuasnya, kosong, telepon lagi. Subhanallah, Bu, kartunya ada, kosong ya Bu ya. Pokoknya ibu belanja sepuasnya, habis 10 juta, berapa puluh juta, lapor, tak isi lagi. Sugih luar biasa.
Sanggup nggak kalau suami kita ngasihkan kartu ATM ke emaknya? Bu, uy, masih hidup? Suami kalau pengen sukses, usahakan memberi duit ke istri sama ke emaknya, kudu gedean ke emaknya. Kalau ke istrinya sehari cepet, ke emaknya 200. Mas, woi, nama siapa? Pak Rojab. Oh, yang Rajab ini tadi ya. Kirain Sakban. Pak Rojab, istri ada di sini. Ada. Ngasih berapa sehari? Katakan cepet aja ya. Umpama sebulan 3 juta, sehari cepet. Sama emak sehari berapa? 200. Apa sebulan sekali? Ke istri sebulan sekali 3 juta umpama. Ke emak 6 juta apa berapa? Enggak sampai. 3 juta sama enggak? Oh, lebih rendah dari istri. Masya Allah. Kalau Pak Rojab sanggup memberikan duit ke emak lebih tinggi dari istri, subhanallah. Ya. Rusak enggak, Mas? Enggak kan? Enggak rusak enggak? Bagus ya? Mantap ya? Oh, masih banyak. Subhanallah. Artinya rezekinya langsung naik. Gak percaya, sok besok ke ibu 6 juta, ke istri 3 juta. Masya Allah, langsung berasa. Satu pusing, yang kedua istri monyong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan suami kita sugih kabeh, banyak duit kabeh. Resepnya suruh bakti sama orang tuh, ngasihnya sering ngasih ya. Mudah-mudahan para Rajab sugih, yang hadir sugih, ibu-ibu kebagian sugih. Sholli wa sallim daiman sholli wa sallim dapat nilai 9,8. Kalau nilainya 10 ceramah kelar. Pertama, bakti kepada orang. Yang kedua, rajin silaturahmi.
orang yang rajin silaturahmi umur panjang, rezeki berkah, betul? Bu, tahu enggak ayam negeri sama ayam kampung? Ayam negeri sama ayam kampung tahu? Kalau ayam negeri jarang silaturahmi, umurnya 40 hari, betul tidak? Ayam negeri di kandang, siang pakai lampu, malam pakai lampu, jarang silaturahmi. Kemudian makanan dikasih ayam sayur, kena geledek, pamah, mati enggak? Kalau ayam kampung rajin nggak silaturahmi? Subuh udah nyari janda, betul? Ayam kampung. Maka kata orang tua, bangun itu jangan sampai kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Hati-hati nih adik-adik sekalian ya, pengen sugih, pengen berkah, sebelum subuh harus sudah melotot. Pokoknya subuh melotot, jangan tidur lagi. Asal sebelum subuh sudah bangun, duduk bedung subuh datang ke masjid, habis subuh kagak tidur lagi, amalkan. Itu kagak akan belangsak insya Allah. Yang penting punya material, punya kontrakan. Serius saya ngomong, serius. Ayam kampung umurnya panjang tidak? Panjang, rajin silaturahmi. Tetangga ini silaturahmi ngapain? Nyari remeh, luar biasa. Kenapa bocah? Awas nih, ini waktunya mepet soalnya nih. Pertama bakti kepada orang, yang kedua rajin silaturahmi. Diceritakan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada anak muda datang. Ya Nabi Allah Ibrahim, ada apa? Aku besok mau nikah. Hadir. Oh insya Allah. Si anak muda pulang, malaikat Israel datang. Ibrahim, ya itu anak muda ngapain ke situ? Aku nyari di rumahnya kagak ada. Oh itu besok mau nikah, mau kawinan katanya. Wah Ibrahim, besok dia kagak mungkin jadi kawin, jadi nikah karena nyampe di rumah mati. Nyampe di rumah mati. Nabi Ibrahim hampir nge-WA ke anak muda itu. Hampir apa? WA telepon. Woi lu kawin malam ini aja lu. Besok lu mati, begitu kira-kira. Cuman Nabi Ibrahim lah, udah takdir Allah, antepin aja dah, mati ya mati dah. Ternyata besoknya si anak muda masih hidup, kawin, bahkan umurnya 70 tahun masih hidup. Alhamdulillah. Waduh nih Israel bohong kali nih. Ilok malaikat bohong. Kan mustahil. Yang namanya malaikat kagak bohong. Nanti kalau ketemu akan aku tanya, kenapa ini malaikat kagak jadi nyambut anak muda tadi? Israel, kenapa anak muda yang 70 tahun yang lalu kudu mati kagak mati? Kata malaikat Israel, sebenarnya aku sudah nunggu di rumah, siap-siap mau nyambut nyawa tuh bocah tuh. Ternyata dia enggak langsung pulang ke rumah, dia datangi mbak bibinya silaturahmi, ngasih ongkos. Dia datangi uaknya, wah besok aku kawin, ini ongkosnya, jangan lupa datang. Adekku besok aku kawin, silaturahmi kan? Jangan lupa datang, ini sarungnya, ini ongkosnya. Gara-gara silaturahmi sedekah separuh harta, kata Allah apa? Israel pending umurnya karena dia telah mensedekahkan separuh hartanya dan bersilaturahmi. Alhamdulillah. Bu, pengen panjang umur, bawa duit berapa sekarang? Siapa tahu di sana sudah tunggu Israel di rumah. Bawa duit berapa sekarang? Nanya doang, kagak minta ini. Kalau bisa sedekahin di jalan, alhamdulillah. Panjang umur, murah rezeki, itu berkat silatur. Amalkan. Satu, bakti sama. Yang kedua, yang ketiga, sholat berjamaah, terutama bapak-bapak. Pak, ini maulid
biasanya sampai jam 11 apa sampai jam 12. Suka ada panitia berbisik, Yai ngajinya sampai jam 10 saja, takut kesiangan. Betul? Takut subuh survei membuktikan walaupun tidak maulid, subuh tetap kesiangan. Betul? Masya Allah. Pak, yang subuh berjamaah di awal waktu 1 tahun, senang terus dia punya hidup. Para jam, selama 40 hari kemarin ke belakang, subuh pernah bolong tidak? Lupa, tapi ada bolongnya kira-kira. Maksudnya kesiangan gitu. Sering. Pernah ya? Pernah. Pak, oi. Hati-hati subuh kesiangan 3 hari berturut-turut. Berapa hari? Bu, kalau suami subuh kesiangan buru-buru bawa ember. Bawa apa? Ngapain? Jangan disiram. Ibu bangun duluan, kemudian masuk jamban, pipis. Beres pipis apa? Cebok, beres cebok. Hah? Beres cebok. Wudu, betul? Beres wudu, sholat 2 rakaat, baru datang ke bapak kita, suami kita, Pak bangun. Ternyata enggak bangun. Ambil Yasin wal Qur'anil Hakim, enggak bangun juga. Tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun tidak kira-kira? Bangun, emang gua udah mati ditahlilin. Dia bangun kayak orang modar baik, insya Allah bangun. Kalau sampai 3 hari berturut-turut kesiangan subuh, dia telah membuat cap suwe, garis miring sial. Tahu suwe? Tahu siwe? Sial, tahu sial? Jadi udah mau cair itu duit, gagal, itu namanya suwe. Sial, tahu sial? Apes, tahu apes? Bu, siapa yang suaminya di pabrik? Ada? Ibu di pabrik? Masih aktif? Ibu? Oi, di pabrik? Pernah ikut family gathering? Hah? Ibu di pabrik? Ibu di pabrik? Pabrik apa? Tapi suaminya ikut family gathering. Ibu ikut enggak? Ikut enggak? Dikocok enggak keluar ini? Apa namanya? Door prize ya? Door prize. Ibu dapat apa? Pernah dapat kulkas 6 pintu, pernah? Panci dapat? Apa jong? Kebanyakan jong ya? Cuek. Cuek itu kerja 20 tahun di pabrik, tiap family gathering panci, kipas angin, apa tuh? Ya gelas blimbing. Masya Allah. Kalau orang yang bejo nih, baru ikut masuk pabrik, kemudian kontrak, 3 bulan diangkat jadi karyawan, 3 bulan ikut family gathering, dapat motor. Ada? Siapa? Family gathering. Apa? Hadiah bukan? Hadiah apa? Ya dari siapa? Dari PT? Enggak katanya. Family gathering. Pengen suaminya tidak suwe, bejo pengen? Amalannya ada di ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau suaminya pengen berkah nggak suwe, amalannya 3. Tulis. Supaya tidak suwe. Amalan diamalkan untuk ibu-ibu. 1. Supaya suaminya banyak duit. Bapak-bapak diem aja. Ini tugas ibu-ibu. 1. Ketika suami tidur, tiup embun-embunannya. Jarang ya Bu ya? Sebelum niup embun-embunan suami, dibacain dulu Al-Waqiah 41 kali.
Sanggup tidak? Berat apa berat? 14 kali berat? 1 kali rutin berat? Ya sudah, saya kasih doanya yang manjur, pendek. Ketika suami tidur, tiup embun-embunannya 3 kali. Sebelum niup dibacain doa yang pendek. Sugi, sugi, sugi. Doa istri yang salehah menembus aras, betul? Tiap malam begitu 40 malam, masya Allah, sugi. Apalagi nama suaminya Sugi. Betul tidak? Subhanallah. Tulis kok, amalkan. Doa istri solehah menembus aras. Bila mana seorang istri berdoa ibadah tidak menyertakan suami, ibadahnya ditolak oleh Allah. Bu, pernah sholat duha? Doanya minta duit maksa kan? Betul? Betul? Ya Allah, andai kata rezekiku masih di langit, kalau masih jauh, kalau masih sedikit, maksa tidak itu? Maksa. Kalau ibu-ibu yang doa seperti itu, suami kagak diikutkan sama doa-doa ibu, ditolak. Jadi ibu mas, doa apapun suami ajak. Ya Allah, andai kata rezekiku dan suamiku masih di langit, turunkan. Kalau rezeki suamiku masih, ku dan suamiku maksudnya masih jauh, dekatkan. Kalau rezekiku dan suamiku masih sedikit, banyakkan. Kalau rezekiku dan suamiku masih di bumi, keluarkan. Kalau rezekiku dan suamiku masih haram, haram, itu gimana? Rezeki haram dihalalkan itu gimana tuh? Caranya maksa banget itu. Bu, tahu lele jumbo? Tahu lele jumbo? Ibu suka enggak? Kalau dimakan haram halal? Haram halal? Najis tidak? Memakan najis halal apa haram? Haram kan? Gimana caranya itu yang najis jadi halal? Ibu kasihin ke jumbo, lalu jumbo dipancing digoreng, halal? Itu dari kita, oleh kita, untuk sehat tidak kira-kira? Gizinya tinggi tidak? Tinggi, cuman jijik bu. Kalau kita kemudian dimakan jumbo, ya jumbonya angkat ke air yang jernih, diantepin dulu seminggu mah, biar lendir-lendirnya keluar, kuning-kuningnya keluar. Ini habis dipancing, habis makan kuning-kuning langsung goreng. Katanya gizinya masih nikmat kadang. Berapa amalannya, Ting? 1, ketika suami tiup. Yang kedua, urusan nafkah kudu minta, jangan nunggu dikasih. Pak Rajab, istri itu nunggu minta apa dikasih? Dikasih. Nanti jangan dikasih kalau belum minta. Ingat ya, jangan. Ini gimana mau mau pipis nih. Mau ngudut, kan belum kelar ininya. Nanti ada selawat lagi, ya silakan. Jadi istri kalau belum minta jangan dikasih. Bu, biasanya minta atau dikasih? Minta. Mintanya jangan sembarangan waktu, kudu habis sholat subuh. Habis sholat, ada 2 malaikat yang berdoa, Allahumma ati munfikon kholafa. Ya Allah, ini Bapak Rojab subuh sudah sedekah nafkah yang wajib kepada istrinya. Ya Allah, ganti dengan penggantian yang bagus. Malaikat. Makanya kalau gajian asar bini minta jangan dikasih, nunggu subuh ya. Ternyata isinya takut duitnya kepake, minta dulu, sini bang, nanti asar dibalikin lagi, subuh dibalikin lagi. Diulangi. 1, tiup embun. Yang kedua, nafkah kudu apa? Minta. Yang ketiga, jangan banyak berantem. Karena kalau suami istri berantem, suami kerja itu kagak fokus.
Kalau mau berantem 3 bulan sekali boleh lah. Nah, yang namanya riak rumah tangga pasti ada, insya. 5 amalan supaya murah rezeki, duit banyak, barokah. Pertama, bakti kepada. Yang kedua, rajin silaturahmi. Yang ketiga, sholat berjamaah. Bapak-bapak, insya Allah ya berjamaah ya. Yang suka berjamaah oleh Allah dikasih 9 perkara. Berapa? 1, wajahnya wajah orang soleh, walaupun hitam, black sweat insya Allah. Ada yang hitam di sini? Yang hitam merasa hitam maju ke sini 20.000. Yang merasa hitam datang ke sini 20.000. Atau silakan tunjuk temannya, dapat 25.000. Bapak-bapak bukan bocah. Pak Rudi, Pak. Pak Rudi katanya. Oh, istrinya nyebut. Pak Rudi mana Pak Rudi? Istrinya nyebut kok, pengen dikasih duit. Pak Rudi sini nih, 30.000 naik. Ada Pak Rudi? Mana? Enggak ada Bu katanya Bu. Bu, yang merasa punya suami hitam siapa namanya nanti? Ibu. Iya nih, Acong siapa? Siapa namanya? Dia. Tak dulu, siapa namanya? Burudin. Bahrudin. Pak Rudi, enggak ada katanya? Ada enggak? Ada enggak? Mana? Sini 30.000. Ini isinya udah kebot-bot ya 30.000. Hah? Oh enggak mau. Tapi ini Pak Rudi bener. Ya udah buat cepek. Apa cepek mah tuh? Bu, karena emang ibu udah merasa suaminya putih ya. Ya udah 30.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Ini berkat punya suami putih ya. Alhamdulillah. Itu Pak Rudi. Pak Rudi jangan dikubur kalau belum mati. Sampai di mana tadi? Mudah-mudahan Pak Rudi panjang umur, sehat walafiat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya barokah melimpah ruah, haji umroh Mekah Madinah, urusan dipermudah, husnul khotimah, kebeli rumah juga sawah. Lah, banyaklah hidupnya. Sampai di mana tadi? Sholat berjamaah. Orang yang rajin berjamaah Allah kasih 9 kemuliaan, 4 di dunia. Mukanya muka orang soleh, badannya selalu sehat. Aki-aki tukang ke masjid tidak mungkin sakit kalau penyakitnya kagak datang. Tuh nomor 2, dijaga oleh malaikat. 3, hidupnya barokah walaupun gaji sebulan cuma 10 juta. Serius ini, asal rajin berjamaah dia akan berkah walaupun gaji sebulan cuma 10. Tuh udah 4 tuh di dunia, belum di akhirat. Dapat catatan amal sebelah kanan, dicintai Allah, masuk surga tanpa hisab, bertetangga dengan para wali, para anbiya, kemudian melewati sirat laksanakin. Takut bangun bocah itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak barokah daripada maulid. Subuh langsung start berjamaah insya Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Rabbi salli عليه
حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك رسول الله ووصلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله وعلى البرية صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله rajin sholat nomor 4, rajin berdoa, terutama doa selamat itu jangan tidak dibaca sehari sekali, bagusnya setiap ba'da sholat para jam ya. Doa selamat, hafalkan doa selamat, dapat 5.000 kalau hafal. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi wan najata wal afwa. 10 permintaan ada kabeh di situ. Pengen apa? Pengen sehat ada? Pengen rezeki berkah ada? Pengen husnul khotimah ada? Pengen apa para jam? Pengen apa? Nambah istri. Masya Allah, ada waziyadatan fil istri namanya. Coba diulangi. Allahumma, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa nafa 'inda al hisab. 10.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa umroh. Nambah istri mau nggak? Takut dicekek katanya. Terakhir biar cepet nih, katanya sampai tengah 12 ya Bu ya. Besok sekolah nggak anak-anak? Ya udah pokoknya tengah 11 sudahlah, tengah 12. Nomor berapa? Nomor berlima. Sholat silaturahmi, bakti orang tua, bakti orang tua, silaturahmi, sholat berjamaah, banyak berdoa. Terakhir, rajin sedekah. Masya Allah, dengan sedekah jablay insaf. Betul Bu? Betul tidak? Hui Bu, tahu nggak jablay? Pernah lewat ke Kalimalang? Pernah ngapain di situ? Lewat doang, nggak mampir kan? Bu, ada seorang kiai di Jawa, undangan ceramah ke daerah Cirebon Indramayu ya. Naik mobilnya kebetulan sendiri, lagi nyupir sendiri, lewat Indramayu kan banyak yang Bang mampir dulu begitu kira-kira kan. Kebetulan kiai ini dilepas pecinya gini, sorban juga dilepas, koko juga, saya nggak mau dilepas, koko mah nggak mau. Lagi begini dilepas nih ya ceritanya, tiba-tiba di pinggir ada perempuan jablay. Maka kiai kan buka kaca,
Ada apa mbak? Ya barangkali emas butuh. Oh naik aja. Maksudnya punggung gak nih hitungannya begitu kira-kira. Tenang, naik ini Jablay. Nah, naik. Mobil maju nggak? Maju. Di tengah jalan nih kiai sorban dipakai lagi. Peci. Jablay kaget. Kiai ya? Kata orang-orang. Pak Kiai turun di sini aja nggak bisa, sudah naik mobil. Pinggir jalan ada masjid besar, jamaah rame. Kita turun di sini. Ngapain Kiai? Saya diundang ceramah di sini. Saya harus ngikut. Loh, saya nggak pakai kerudung Kiai. Tenang, nanti saya tak pinjemin. Nanti kamu tak anggap bunyai. Apa? Oh, disambut ini Kiai oleh panitia kayak tadi di Patwal tuh ah. Begitu disambut kata Kiai, panitia, ini bunyai lupa kerudung nggak dibawa. Ya siap Kiai siap. Dikasih kerudung yang murah apa yang mahal kira-kira? Robani apa Rabani kira-kira? Merek yang paling bagus apa Bu? Ya itulah kira-kira. Dikasih kerudung yang bagus. Dandan Jablay di mobil. Jablay kalau dandan mantap gak kira-kira? Bu, jadilah Jablay di rumah insya Allah buat suaminya. Betah di rumah insya Allah. Ini Jablay dandan. Apa katanya? Dandan. Jadi bunyai Kajajaden. Begitu ibu nyai palsu turun, langsung disambut oleh jamaah ibu-ibu. Cium tangan enggak? Kata Jablay, Masya Allah. Itu Jablay pernah sekolah madrasah kayaknya. Masya Allah. Kenapa bunyai? Enggak. Dia merasa tangan ini kotor, kenapa dicium sama orang lain? Masya Allah. Disambut itu ibu nyai, dibawa ke kamar. Kira-kira ada bekakak enggak? Ada anggur enggak? Pisang? Jeruk? Masya Allah. Kiai ceramah di mana? Di mimbar, di panggung, menceritakan tentang Jablay masuk surga. Cerita tentang Jablay masuk? Iya kan ada kan? Jadi Jablay dia melihat anjing kehausan, betul? Kemudian Jablay ngasih minum, masuk sumur kali dikasih minum. Gara-gara ngasih minum anjing, di Jablay diampuni dosa, masuk surga. Nah makanya saya kalau diundang Jablay mau bawa materi seperti ini, cuman belum ada yang manggil sampai sekarang. Belum. Bu, kalau ada komplek Jablay di sini yang demo bapak-bapak apa ibu-ibu biasanya? Iya, kalau bapak-bapak bahaya. Demo 100 orang balik 50 orang. Betul tidak? Masya Allah. Ini Jablay pun tersentuh, nangis. Nangis. Ya Allah, ibu nyai nangis. Tersentuh ibu nyai. Padahal dia kesinggung. Sudah ceramah Kiai kelar. Ibu nyai masuk ke mobil, cium tangan, minta air ke ibu nyai. Ibu nyai kan bingung. Wah, alhamdulillah ditiup sama ibu nyai, manjur insya Allah. Astagfirullah. Udah naik lagi ke mobil, pulang ke tempat asal, ke markas Jablay yang tadi itu. Begitu nyampe ke markas, Mbak, sudah sampai ke markas. Pak Kiai, saya nggak mau turun ah. Loh kenapa? Pengen ikut Kiai. Loh bahaya urusan ini. Bisa perang berat aja udah di rumah. Orang mah pulang dari mana-mana dapat berkat ya. Betul? Di sini dapat berkat nggak kira-kira? Dapat pesek, ini gua dapat Jablay. Udah pokoknya mah sekarang mau turun dulu. Sekarang mah gampang ya, nanti kalau mau obat tinggal WA aja begitu kira-kira. Turun ini Jablay, begitu turun teman-temannya kaget, bawa besek, bawa amplop dari Kiai dan lupa jilbab belum dicopot. Gara-gara Jablay dibawa oleh Kiai, dikasih sedekah, tobat kira-kira. Tobat, Masya Allah, luar biasa sedekah itu, luar biasa. Satu lagi,
ada masjid yang kalau sholat Jumat itu pulang Jumatan sendal hilang. Di sini hilang nggak? Enggak kan? Hah? Hilang nggak? Hilang. Tahu dari mana? Suami laporan begitu. Oh, saya bawa sendal. Sendal saya ada di sini. Ada. No, sini dulu. Cek. Wah. Nah, ini sendal. Saya juga kalau sendal begini was-was, Bu. Sebenarnya mah. Tadi saya diisi di daerah mana ya? Daerah Cipes tadi. Kan pinggir jalan, ditaruh. Lagi sholat hilang kagak ya begitu kira-kira. Was-was. Nah, ini berapa coba kira-kira? Saya juga enggak kan rahasia aja ya. Sendal. Jadi kalau tiap Jumatan pulang Jumatan sendal hilang. Sampai DKM bingung, datang ke Kiai, ada apa? Saya kalau wah ini TikToknya ada berfungsi. Oke, siap. Oke, iya satu lagi. Sabar ya. Waduh. Oh, bentar dulu. Enggak. Oke. Sip. Udah. Sip. Lumayan kan? Sekali tampil follower dapat 600.000 juga lumayan, Pak. Amin. Sampai di mana tadi? Paus jarang dapat. Sampai di mana tadi? Oh, jadi setiap Jumatan hilang Kiai. Oke, aku ke masjid. Ada preman di sini? Ada Kiai, panggil. Ada bos preman. Ada apa Pak Kiai? Mau nggak saya kasih duit setiap hari Jumat 200? Maksudnya? Tugas. Pokoknya setiap hari Jumat diem di situ di emper masjid, nggak apa-apa, nggak Jumatan juga, yang penting sedang aman. Siap Kiai, preman. Oh, akhirnya setiap Jumat dikasih sedekah sama Kiai berapa kira-kira di 200. Dia nongkrong di emper, orang Jumatan dia mah nongkrongin sendal. Hilang nggak sendal tuh? Nggak hilang. Seminggu, 2 minggu, sebulan kemudian si preman, gua di sini kayak orang gila ya. Pekerjaan nunggu sendal baik. Kiai, apa? Saya mau berhentilah kerja. Saya kalau Jumatan pengen ikut Jumatan. Loh, itu nanti yang jaga sendal siapa? Tenang, ada anak buah saya. Oke, kalau begitu. Jadi si preman tiap Jumatan, alhamdulillah. Kemudian duit tetap dikasih sedekah dibagi-bagi sama anak buahnya. Sebulan, 2 bulan kira-kira. Si anak buahnya juga ngomong, gua kayak orang gila begini ya. Bos, kami pengen Jumatan juga lah. Nanti dulu bilang sama Kiai. Lapor. Kiai, anak gua pengen berhenti kerja nungguin sendal. Terus yang nungguin sendal gimana? Nanti hilang? Enggak Kiai, yang nyopet dia Kiai. Dan saya mengkoordinirnya, alhamdulillah. Berkat sedekah sendal aman, betul? Sedekah luar biasa. Apapun bisa dibeli dengan sedekah. Seorang perempuan umur 37 tahun belum kawin, coba pakai sedekah, insya Allah. Punya anak perawan 25 tahun, anak kita belum menikah, kira-kira ibu-ibu was-was tidak? Was-was ya? 27 tahun anak perempuan belum nikah, was-was tidak? Was-was. Ibu-ibu dulu umur berapa? SD ya, kelas 1. Zaman dulu kan lulus SD langsung. Ibu-ibu yang merasa setelah SD langsung nikah ada di sini. Yang merasa lulus SD langsung nikah, ngacung pertama nih semua bawa pulang. Lulus SD langsung nikah nih bawa pulang, ngacung pertama. Ada enggak nih? Mana? Ibu. Subhanallah, sini Bu nih. Berapa duit ini? Pokoknya hitung di rumah dah ya. Nih. Langsung ditanya nanti doa tidur apa begitu maksudnya. Kasih ke ibu-ibu yang warna putih itu. Oh, berdiri ya nggak apa-apa. Berarti anaknya udah 9 kayaknya. Lah, lulus SD. Suaminya ada di sini, Ibu? Enggak ada, udah meninggal.
Oh masih. Kira udah meninggal. Ibu sekarang umur ada 50? 51. Suami 50 berapa? 54. Anak berapa? Subhanallah. Bener beres SD langsung nikah ibu. Siapa yang nyuruh apa ibu pengen sendiri? Dijodohin. Kok ibu mau? Ya habis gimana lagi? Oh zaman dulu mundur terus. Pokoknya mah insya Allah. Zaman Siti Nurbaya ya bu ya. 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 berapa sih? 35.000. Alhamdulillah. Ini berkat nikah habis SD. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa umroh ya bu ya. Perempuan umur berapa tadi? 27. Datang ke kiai-kiai. Ini aku kok udah tua belum ada yang noel-noel, gak ada ngelamar. Emang mukaku muka kadal apa gimana kiai? Coba sih mbak sedekah cari musolah masjid yang lagi direhab. Barangkali ada yang butuh keramik, nyumbang. Datang ke DKM, katanya ini butuh keramik. Iya mbak, kenapa? Saya mau nyumbang keramik tapi bukan semuanya. Per meter berapa? Per meter 200 mbak. Saya nyumbang 800. Berapa duit? Berapa meter? 4 meter. Juga nyumbang 804 meter. Pulang ke rumah nggak lama datang 4 pemuda ngelamar. Alhamdulillah. Pusing nggak kira-kira? Tadi mah susah. Begitu sedekah 4 meter, 4 pemuda yang ngelamar, pusing nggak? Datang aja ke kiai. Kiai 4 orang ini gimana kiai? Lah siapa-siapa? A, B, C, D. Kira-kira saya harus nikah sama siapa? Siapa ulangi? A, B, C, D. Oh si itu. Kesini maksudnya gimana? Iya saya ke siapa nikah? Begini. Kalau si A dia duit banyak, cuman jarang mandi. Si A. Kalau si B nih ya orangnya bersih, cuman nggak punya duit. Pilih mana? Kalau si C badannya bau, jarang mandi juga. No. Kalau si D duit banyak cuman suka nabok. Milih mana? Waduh kiai nggak ada pilihan kalau begitu. Ya sudah milih Pak Rajab aja. Alhamdulillah. Nah itu ibu-ibu mudah-mudahan yang 5 ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama bakti sama orang, lalu rajin silatur, rajin sholat banyak berdoa. Yang terakhir rajin sedekah. Saya tadi kan sedekah bu ya, dibalas nggak kira-kira? Yakin seyakin-yakinnya sebentar lagi balasan Allah akan datang. Bahkan lebih dari apa yang saya keluarkan. Serius, saya mah yakin, hakul yakin, bener. Karena di mana-mana kebiasaannya langsung nongol biasanya. Betul tidak? Biasanya kelipatannya 20 atau 30 dari yang keluar. Alhamdulillah. Doa siapa? Pak Ustadz? Ada doa? Protokol siapa? Alhamdulillah ada Ustadz Ismet. Dari saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Tapi sebelum ditutup, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Belum ya. Buah pisang, buah anggur, buah jeruk, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anda yuwafi ni'ama yukafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mahri wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal wa alaihi wa
murafaqat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.